Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Jaya Ramadi Bangsa di mata kuliah Technopreneurship. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenali peluang dan menciptakan ide. Salah kan? Tak ganti dulu ya. Typo. Oke, menciptakan ide. Oke, lanjut ya. Nah, kita sebelumnya harus melihat karakteristik individu dari entrepreneur itu seperti apa. Yang pertama adalah pengalaman sebelumnya. Nah, seorang entrepreneur itu pasti punya pengalaman sebelumnya. Terkadang seorang entrepreneur atau seorang pengusaha itu mempunyai pengalaman usaha yang banyak nih. Sebelum sukses mereka banyak sekali punya pengalaman usaha yang sudah mereka jalankan. Nah, itu melihat seberapa kuat kemudian di usaha-usaha sebelumnya itu pasti seorang entrepreneur atau seorang pengusaha itu mereka mengalami banyak masalah atau banyak problem. Nah, dari problem-problem yang sudah dilewati itu seorang wirausaha, pengusaha itu pasti akan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Nah, untuk itu ke depan, maka apabila seseorang pengusaha mengalami problem-problem atau masalah-masalah sebelumnya itu sudah mengetahui cara solusinya itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu karakteristik seorang entrepreneur. Selanjutnya adalah faktor kognitif atau pengetahuan atau faktor ide pemikiran dari seorang entrepreneur. Harus mempunyai pemikiran atau terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif. Nah, itu seorang entrepreneur. Kemudian jejaring sosial. Nah, sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, teman-teman harus mempunyai jejaring sosial yang kuat. Karena apa? Karena kalau kita ingin membuka sebuah usaha, kita ingin membuka sebuah produk yang akan dijual, itu pelanggan yang paling dekat adalah pelanggan yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Nah, maka dengan jejaring sosial ini teman-teman perlu meningkatkan ya. Agar apa? Agar bisa mempunyai banyak relasi. Nah, relasi ini selain untuk menjadi calon konsumen kita, bisa juga sebagai calon supplier kita. Nah, kalau kita punya banyak teman, kita mau sablon kaos, contoh kita mau bikin sablon kaos, kita punya banyak teman, ternyata teman kita kok ada yang jualan tinta plastisol, sehingga kita bisa beli ke sana, seperti itu. Kemudian kreativitas. Nah, ini kita sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha harus mempunyai kreativitas. Kreativitas ini dipakai untuk apa? Untuk bisa upgrade produk, kemudian upgrade sistem penjualan, kemudian modifikasi produk, banyak hal yang yang bisa digunakan kalau kita bisa berpikir kreatif. Nah, dalam kreativitas ini sangat diperlukan bagi seorang pengusaha atau entrepreneur. Oke, selanjutnya pemikiran individu entrepreneur. Yang pertama, kebutuhan pelanggan yang mana yang sebaiknya dibenahi oleh bisnis ini. Nah, kita saat riset pasar, saat riset produk, itu kita lihat kesenjangan apa, kemudian kebutuhan konsumen apa sih yang belum terpenuhi, kita list. Oh, daerah sini belum ada ini, daerah ini belum ada ini, daerah belum ada ini. Nah, kita harus bisa melihat urgensinya, mana sih yang harus kita hajar terlebih dahulu. Kita juga lihat kemampuan kita. Kalau kita usaha ini kita bisa enggak? Kalau kita usaha B ini kita bisa enggak? Nah, kita harus melihat seperti itu. Kemudian barang dan atau jasa apa yang sebaiknya dijual. Nah, ini kita melihat dari kebutuhan pelanggan. Apa sih yang akan kita jual nanti sehingga bisa dibeli oleh konsumen atau calon konsumen kita. Selanjutnya, kepada siapa barang dan atau jasa ini dapat dijual. Nah, ini lebih spesifik lagi. Produk yang akan kita jual itu, yang akan beli siapa sih? Konsumen kita cowok aja atau cewek aja. Kemudian mungkin dari range usia, mungkin anak-anak
dewasa atau orang tua. Nah, itu kita bisa lebih spesifik lagi atau bisa lebih mengerucut lagi. Kemudian bagaimana caranya agar barang dan atau jasa ini dapat sampai ke pelanggan. Nah, kita juga harus memikirkan nanti proses pengirimannya bagaimana. Kita bisa mengirim pakai apa. Nah, kita lihat di sekitar kita, nanti ekspedisi pengiriman apa sih yang ada di sekitar kita. Oh, adanya JNT, berarti nanti kita tawarkan adalah pengiriman melalui JNT, seperti itu. Nah, kita akan masuk pembahasan tentang peluang. Peluang itu apa sih? Peluang itu adalah suatu keadaan menguntungkan. Nah, ini menguntungkan ya, yang menciptakan kebutuhan akan produk baru, layanan baru, atau bisnis baru. Nah, dengan melihat peluang, nah ini seperti masnya yang naik panah ini ya. Set. Kita bisa melihat produk baru apa sih yang produk baru apa sih yang potensial. Kemudian layanan baru seperti apa sih yang potensial. Kita harus bisa melihat itu agar kita bisa bersaing dengan dengan kompetitor kita. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi peluang? Yang pertama adalah observing trends. Yang kedua, solving a problem. Yang ketiga adalah finding gaps in the marketplace. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, observasi trend. Tren dapat menciptakan peluang bagi entrepreneur untuk mencapainya. Nah, ada beberapa tren penting. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Jadi kita lihat kebutuhan dari konsumen itu apa. Kekuatan ekonomi itu bisa dilihat dari daya beli konsumen itu meningkat. Daya beli konsumen itu meningkat. Nah, itu bisa sebagai tren. Kemudian kekuatan sosial. Nah, ini kekuatan sosial juga perlu kita observasi. Kita lihat kelompok mana yang sedang membutuhkan sebuah produk yang kita jual. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, ini juga penting. Sejauh mana orang-orang ini bisa menggunakan teknologi yang sudah maju ini untuk bisa mendapatkan produk yang kita jual atau yang akan kita jual. Kemudian politik dan perubahan regulasi. Nah, ini juga beberapa tren penting untuk kita bisa mengobservasi tren tersebut. Kemudian kita harus bisa menyadari adanya perubahan pada area-area tersebut. Oh, perubahan ini terjadi di sini, perubahan ini terjadi di sini. Nah, kita harus kita harus menyadari atau kita harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tahap kedua adalah pemecahan masalah. Dari observasi tren ini kita harus menemukan sebuah masalah. Nah, menemukan peluang dari pemecahan masalah yang terjadi. Masalah dapat ditentukan melalui observasi tren dan melalui cara-cara yang lebih sederhana. Nah, contoh, teman-teman di sini lihat kan ada solar panel ya, atau panel surya. Panel surya ini adalah menangkap energi dari matahari untuk bisa dikonversi menjadi aliran listrik. Nah, urgensinya adalah kalau kita terus-terus menggunakan batu bara, kemudian gas untuk bisa mendapatkan energi listrik, solusinya adalah energi matahari, karena energi matahari tidak ada habisnya. Nah, itu adalah sebuah penemukan peluang dari masalah yang terjadi. Nah, kalau kita menggunakan batu bara terus-menerus, gas alam terus-menerus, maka cadangan alam tersebut akan habis. Nah, sehingga pemecahan masalahnya adalah panel surya ini. Nah, mungkin teman-teman kalau ada contoh lain tentang pemecahan masalah yang bisa ditemukan menjadi sebuah peluang ini, teman-teman bisa langsung ke LMS ya, atau ke Sipolin, atau nanti bisa WA saya, nanti akan saya nilai. Kalau yang teman-teman yang nonton di YouTube, nanti bisa komen di bawah. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah menemukan gap atau kesenjangan pasar. Sebuah gap atau kesenjangan di pasar seringkali tercipta ketika suatu produk atau jasa dibutuhkan oleh sekelompok orang tertentu, tapi tidak mewakili pasar yang cukup besar untuk menjadi menarik bagi para produsen. Kesenjangan produk yang terjadi di pasar merupakan peluang bisnis yang potensial. Nah, contoh saat ini ada sebuah bengkel, kemudian kadang
ada orang tuh mogok di tengah jalan dan itu bengkelnya masih jauh. Nah, gap yang terjadi adalah orang yang mau ke bengkel itu pasti akan menuntun motornya. Capek mesti, kesel mesti kalau harus nuntun motor itu sampai ke bengkel. Nah, gap yang terjadi itu adalah kita bukalah jasa, kalau orang Jawa bilang nyetep motor, step motor. Yang tren lagi juga mancal motor. Nah, kita bikin jasa nih, mancal motor yang mogok atau yang kehabisan bensin sampai pom atau sampai bengkel terdekat. Itu ada jasanya. Nah, itu adalah contoh kita menemukan gap atau kesenjangan pasar dalam melihat potensi-potensi apa yang bisa kita tangkap. Nah, kemudian selanjutnya adalah memilih ide bisnis. Nah, pilih ide bisnis yang konkret. Nah, ini yang jelas. Pilih ide bisnis yang jelas, yang realistis, yang bisa dilaksanakan betul-betul. Yang kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Nah, ini perlunya kita untuk meriset pasar adalah kebutuhan dari konsumen atau calon konsumen kita. Kita cari ide bisnis, produk atau jasa yang gampang banget dipasarkan. Yang ketiga, pilih ide yang paling cocok dengan karakter Anda. Nah, ini biasa orang-orang bilang kalau sebuah bisnis itu bisa berangkat dari hobi. Bener nggak? Nah, contoh saya tuh sudah lama ya, dari kecil suka mainan Hot Wheels. Nah, saya sampai sekarang pun juga masih koleksi Hot Wheels dan saya jual beli Hot Wheels juga. Saya cari yang rare atau yang langka untuk bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah salah satu kita bisa memilih ide paling cocok dengan karakter kita masing-masing. Contoh, si A ini seneng banget otak-atik motor. Kira-kira ide bisnis yang muncul adalah yang pertama bisa buka bengkel atau bisa jual spare part. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kalau di awal itu kita harus bisa memilih ide yang berisiko kecil, yang risikonya kecil. Apabila nanti kita menghadapi risiko-risiko yang terjadi itu, kita tidak terlalu rugi yang banyak. Kemudian kita harus bisa memilih ide yang dapat bertahan, yang jangka panjang, yang dibutuhkan tapi memang jangkanya panjang, nggak hanya musiman. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menguji ide bisnis kita? Kita menggunakan analisis SWOT. SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, sama threat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness ini kita lihat dari mana? Dari dalam diri, dari dalam usaha kita, atau dalam diri kita. Contoh strength, kekuatan dari dalam diri kita apa? Oh, kita harganya murah, kualitasnya bagus, kita sudah menggunakan alat yang canggih, kemudian sistem pemasaran kita lebih bagus dari pesaing. Nah, kemudian weakness, kelemahan kita. Bisa aja kelemahan kita kita lihat dari dalam diri kita sendiri, harganya terlalu mahal. Nah, itu adalah sebuah kelemahan dari kita. Kemudian kita masih menggunakan mesin manual atau alat yang manual sehingga prosesnya lebih lama. Nah, itu adalah contoh dari kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi strength dan weakness itu dilihat dari dalam. Ingat ya, dilihat dari dalam atau dari perusahaan kita. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, ini peluangnya kita lihat keluar, eksternal ya. Kalau opportunity dan threat itu eksternal. Kalau tadi weakness dan strength ke dalam, kalau opportunity dan threat itu keluar. Nah, kita opportunity, peluang. Nah, kita harus bisa melihat peluang. Peluang-peluangnya kita lihat, oh, pasar masih menggairahkan, masih banyak konsumen yang membutuhkan. Kemudian, oh, kita mendapatkan atau kita punya supplier bahan baku yang murah. Nah, itu adalah opportunity kita yang ada di luar.
Nah, kemudian kita masuk ke threat atau ancaman. Ancaman kita apa? Konsumen pesaing kita itu ada banyak. Pesaing kita punya mesin yang canggih. Pesaing kita punya apa ya? Pesaing kita punya karyawan yang terampil. Nah, itu adalah sebuah ancaman-ancaman yang akan bisa menurunkan bisnis kita. Nah, ini sebelum kita membuka sebuah usaha, ada baiknya kita menganalisis dengan analisis SWOT ini. Oke, paham ya? Nah, kita akan membahas tentang penciptaan ide baru. Bagaimana cara kita menciptakan ide-ide baru? Yang pertama adalah brainstorming, atau bisa dengan cara FGD atau forum group discussion. Kita bisa mengumpulkan rekan-rekan bisnis kita. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha lain yang sudah berpengalaman. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita untuk membicarakan ide-ide apa sih yang bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dalam waktu dekat atau dalam perencanaan kita ini. Kemudian internet research. Nah, selain dengan diskusi, kita juga bisa mencari dengan internet. Apapun itu sekarang kita bisa cari bagaimana pasarnya, kemudian bagaimana peluang-peluangnya, kemudian siapa saja saingannya, kita bisa cari itu. Kita bisa cari semua dari internet. Nah, kemudian kalau kita sudah berjalan adalah kita memanfaatkan customer. Kita lihat nih customer kita apa, ada masukan apa sih untuk kita. Kemudian ada keinginan-keinginan apa sih dari konsumen itu, ada dari customer itu. Misal tambahin ini dong, tambahin ini dong, tambahin ini dong. Nah, itu bisa menciptakan ide-ide baru untuk bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Selanjutnya, day in the life research. Nah, day in the life research ini adalah kita menerjunkan tim langsung ke lapangan, ke masyarakat, untuk melihat kebutuhan dari masyarakat itu apa sih sebenarnya. Nah, ini malah lebih detail lagi ya, lebih langsung tepat sasaran. Kita menerjunkan tim di daerah tertentu, kita melihat di sana kebutuhan daerah sana apa yang belum terpenuhi, kemudian kira-kira kekuatan pembelinya itu bagaimana, harga yang bisa kita tawarkan itu berapa. Nah, itu adalah salah satu strategi day in the life research. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang apa tadi, saya lupa, tentang mengenali peluang dan menciptakan ide pada mata kuliah Technopreneurship di saat ini. Mungkin kalau untuk mahasiswa saya yang melihat atau sedang mendengarkan video ini, teman-teman bisa, yang ada ditanyakan, bisa diskusi melalui Sipolin atau LMS. Kemudian bisa juga kita diskusi melalui grup WA yang sudah saya buat untuk yang di luar mahasiswa saya atau yang nonton video saya melalui YouTube. Langsung kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Kalau ada ya kata-kata yang salah mungkin bisa direvisi atau bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.